dari batas administrasi Pangandarannya dulu. Cuman kalau misalkan di QGIS itu tergantung dari laptop. Cuman rata-rata kita nggak bisa langsung masukin data vektornya langsung ke QGIS. Kita harus melakukan namanya itu tarik data dari atau drag data dari folder yang kita punya di laptop. Misalnya seperti ini, saya masuk ke folder, terus masuk ke folder Pangandaran, terus pilih yang Kabupaten Pangandaran. Kemudian ada yang RBI 25K. Sebenarnya kalau misalkan langsung dari QGIS, dari ArcGIS contohnya itu kan kita bisa milih-milih datanya langsung ya. Kalau dari QGIS, kalau misalnya kita buka di QGIS langsung, datanya bakal muncul dengan nama-nama seperti ini. Jadi kita nggak tahu mana yang administrasi desa, mana yang data-data lainnya. Jadi caranya untuk folder yang RBI 25K ini, teman-teman drag aja ke QGIS. Dragnya itu di bagian layer juga bisa. Itu yang dibuka apa sih? Itu yang dibuka apa? Ini. Ambilnya seperti ini. Bukan yang di QGIS yang dibuka apa? Bukan. Dadut, yang di QGIS dibuka apa tadi? Sebelum ngedrag. Buka QGIS aja. Gini doang. Iya. Teman-teman bisa. Yang ini nggak sih? Gak tau. Nih. Nah teman-teman bisa drag aja. Yang FBI dari ini. Enggak, buka yang ini. Kok kamu kayak udah di nomor sih? Masih. Ini ditarik doang kan? Iya, ini ditarik. Iya. Pada folder ini. Nah. Oh. Terus belum. Bingung tuh. Betul itu kan ini di close. Kok masih ada ya? Jadi kamu shortcut kan? Kita marahin aku. Oh ya, nggak boleh marahin kamu. Siapa yang Dah. Nah kalau udah teman-teman bisa pilih yang batas wilayah yang administrasi desa ke yang paling atas. Terus daerah. Maafun nih. Oke, kita lanjut. Di sini kan fokus dari wilayah pendidikan yang mau diambil itu adalah Kecamatan Parigi. Namun karena Kecamatan Parigi itu untuk kota Parigi otomatis memilih wilayah yang kita mau. Teman-teman bisa langsung aja klik kanan yang di administrasi desa ini. Kemudian pilih yang Open Attribute Table. Nah, kemudian setelah udah masuk ke attribute table-nya, teman-teman bisa klik yang ini, select filter using an expression. Yang kayak ada lambang equation sama warna kuning. Klik kanan, udah. Terus ada di kanan. Ini diklik aja. Nah, kemudian kita pilih yang fill and values. Nah, di sini untuk nama atau kode dari nama kecamatan itu teman-teman pilih yang WAD MKC. WAD MKC. Itu klik kanan 2 kali. Klik kanan. Klik 2 kali. WAD. Ya, WAD MKC. Ini. 2 kali. Itu kode dari nama administrasi kecamatan di wilayah ada ini di yang ada itu. Terus pilih yang fill
field and values, habis itu WAD MKT. Yang mana tuh? Field and Ya, values. cari Field and values. banyak penjelasan. Yang WAD. Itu pilih apa namanya itu select features of the Nah, kalau misalnya teman-teman udah klik 2 kali, dia bakal select muncul the di sini warna hijau di expression. Kemudian teman-teman klik sama dengan yang ada di bawah, di close expression. Kemudian setelah itu klik yang all unique, pilih yang field values. Kemudian search variety. cari WAD MKT. Search variety. Paigi. Parigi. Pari. Iya, select values, cari WAD MKT. Mana lain? Ini klik kembali dulu ya, WAD values kembali sampai kemudian help. Apa kalau itu Bisa cari variety di sini. Dah. Nanti yang di expression itu bakal muncul tampilan seperti ini. WAD MKT. Pencetnya sekali apa 2 kali? 2 kali. Terus pastikan itu nggak ada warna merah ya teman-teman. Kalau cuma ada warna merah di antara ini, berarti itu ada error. Terus Kalau misalkan udah, teman-teman bisa klik select feature yang di sebelah kirinya close. Select feature yang di sebelah kirinya. ya, terus Nah, kalau misalkan udah klik, nah kalian bisa close aja. Ujung. Nah, untuk wilayah kecamatan Parigi ini itu otomatis bakal ke select fitur-fiturnya. Sebenarnya ini konsepnya sama kayak claim vector. Kita bakal memilih suatu wilayah yang dimana wilayah tersebut tujuannya untuk kita ambil, dan wilayah yang nggak kita ambil itu bakal kita buang gitu. Apa ya klik gitu? Nah, di sini cara ngekliknya itu gampang, teman-teman tinggal ekspor aja si fitur yang udah dipilih ini. Caranya itu klik kanan ini yang layar administrasi, yuk kemudian klik ekspor, kemudian pilih yang save select feature as. oke. Kemudian untuk filenya yang ada titik 3 ini teman-teman klik aja yang browser. Terus itu bisa di save di mana aja, tapi usahain save-nya itu di folder yang teman-teman udah siapin. Terus ini namanya jadi Parigi aja. Parigi ya. Ya. Kemudian simpan, save. Kemudian untuk CRS itu ganti jadi 49S. Itu zona UTM, standarnya wilayah Pangandaran. Ada yang nggak ada UTM itu Nggak ada. Ini Oke, mungkin bagi yang nggak ada, teman-teman bisa klik yang gambar bumi sama ada pensilnya ini, select CRS. Bukan suara ganti. Kemudian apa namanya? Bisa difilter kok bisa. Jelasin nggak? Kalau nggak ada cari. Nah, teman-teman bisa pilih WGS 49. WGS 84. GS 84. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja di itu di bawah. Ketik aja 49. WGS 84, WGS 49. Search budget. Udah ini yang keluar. WGS karena dasarnya itu WGS
zonanya harus STS. Cuman kalau misalkan mau langsung gampang langsung aja BGS. Ini nggak sih? Jadi langsung BGS. Jadi gini nih. yang mana? Ini nih, ini. Iya. Dia langsung ini. Terus habis itu apa? Oke. Habis itu bisa dulu nggak? Udah. Dia kan kamu lebih Udah. ya. Kalau Sorry. Sorry ya. kalau udah oke aja. Oke, kalau udah oke aja. Kok kamu kayak keberatan gitu? Siapa? Ya, kalau udah aku lagi ngeliat ini kan kamu nanya apa? Aku kan baru cuma kenal kamu deh, sedih. Kamu banyak bulat nggak cocok loh. Ini kamu kalau kode gini ya, pokok sih semua. Nomor mau Nah di sini untuk wilayah Kecamatan Pariginya bakal kepotong dapat. Oh, dan checklist. Iya. Kemudian setelah kita mendapatkan wilayah Parigi, ini kita bakal nambahin base map dari si wilayah tersebut. Cara nambahin base mapnya, teman-teman bisa download di plugin. Teman-teman bisa klik plugin ini, kemudian pilih manage and install plugin. Kemudian teman-teman mungkin yang bagi yang udah pernah download QGIS itu udah ke install. Cuman bagi yang baru baru download QGIS itu nggak bakal langsung otomatis ke install pluginnya. Teman-teman bisa cari yang namanya Quick Map Service. Oh, betul. Sabar. Wake M. Terus yang mana itu? Ini kan? Bukan di order. Tampilannya kayak gini. NCIS Yang mana itu? yang dimana itu logo biru dengan bentuk folder, kemudian ada tulisan QMS. Oh, quick. Nah, fungsi dari si QMS ini sendiri itu menyediakan base map atau bentuk-bentuk dasar dari peta bumi Dadut. dengan Yang mana, Dut? platform yang berbeda-beda, baik dari Google, dari Esri, dari OSM dan lain-lain. Terus diapain? Teman-teman langsung install aja. Ini lagi. Bisa di Next iya. Terus diinstal. Puri, yang ini bukan Puri. Ya, terus dia kan diinstal plugin. Oke, thank you. Habis itu close Puri. Habis itu di close. Belum. Udah bisa gratisnya, tapi kasihan tahu kamu kalau Kenapa ya? kan
kan nggak selalu ada yang kamu mau di bawahnya. Aku selalu di bawah tengah. Nggak ada. My teenage. Dah. Oke, teman-teman udah. Di sini ada tulisan web nggak? Iya. Ada. Kalau ada tinggal klik aja. Terus di sana bakal ada pilihan quick map service. Ada. Hah? Bingung. Nah di pilihannya teman-teman itu ada OpenStreetMap nggak atau OSM. Ada. Nah itu dipilih aja. Kemudian pilih yang OSM standar. Gimana itu caranya aku bisa gitu? Salah aja. Oh lu sombong gitu sama gua. Oke kita lanjut. Nah untuk yang layer file ini teman-teman itu bisa keluarin dia dari yang layer yang ini. Teman-teman bisa pindahin dia atau share ke atasnya si OSM standar. Di atas OSM standar. Kemudian yang RW25 kan ini hapus saja. Udah pada pindahin? Gimana hapusnya bu? Ini RW25 nya dihapus. Remove layer. Ini doang. PMDD. Bisa nggak kamu nyampe nggak? Sudah bisa dilanjut? Bisa. Oke. Misalkan teman-teman sudah masukin set file dari batas administrasi wilayah Parigi dan sudah masukin base map dari si OSM. Kita di sini bakal ngatur lagi untuk koordinasi wilayahnya agar dia nggak error nanti pengerjaan selanjutnya. Caranya itu klik aja yang bagian pojok kanan bawah yang tulisannya ATSD. Yang di pojok kanan paling bawah dari sisi itu ada ATSD. Teman-teman ganti aja jadi 419. Di oke apa di apply? Apply langsung oke dulu. Ada. Nggak ada perubahan ya? Core service. Oke. Lanjut. Nah, setelah ini kita bakal masukin data dari SRTM. Yang dimana sebenarnya data SRTM ini teman-teman bisa download sendiri di website apapun itu dari Copernicus ataupun Bloomberg. Kemudian pilih yang install plugins lagi. Lalu ketik SRTM downloader. Di sana kamu ketik SRTM downloader tulis lagi.
Itu langsung install aja. Mas dari kita sering ngikutin ini mas. Ini install aja ya? Ya. Terus saya download SFTM. Udah selesai install. Dan Ayo udah. Kemudian bisa langsung di close. Kemudian di sini kita bakal menggunakan plugins dari si downloader SRTM downloader itu. Caranya teman-teman bisa klik plugins lagi, kemudian pilih yang SRTM downloaders, kemudian klik yang ikonnya itu. login paling bawah. Nah, BTW sebelum teman-teman pilih itu pastikan ini si wilayahnya ini, si petanya ini enggak zoom out banget. Pastiin dia wilayahnya ngezoom di peta yang ingin kita olah gitu. Karena kita nanti bakal ngelakuin yang namanya click data nggak set by canvas. Jadi nanti dia bakal ngeklik wilayah berdasarkan kanvas yang kalian zoom, tampilan seperti ini. Itu bakal ngeklik berdasarkan tampilan seperti ini. Jadi usahain jangan terlalu zoom out karena nanti bakal banyak data yang bakal diunduh. Digedein dulu. Ya betul. Ini video Segini cukup. Cukup. Udah kayak gini semua ya? Sudah. Kemudian langsung klik aja canvas action. Kemudian yang output pad itu klik yang ketiganya. Kemudian pilih folder tempat teman-teman pengen nyimpan. Terus di dalam folder tersebut bikin folder baru agar si datanya itu enggak berantakan. Caranya bisa klik kanan, kemudian pilih new atau baru, lalu pilih folder. Namanya bisa SRTM. Kemudian kalau udah bikin folder baru, kemudian yang folder SRTM tersebut yang udah dibikin di select aja. Nah di sini kan ada APK, yang dimana ini merupakan kunci untuk mendapatkan data-data dari si SRTM. Nah sebenarnya SRTM sendiri itu kan adalah bentuk dari digitasi dari relation model, yang dimana di sini banyak nih versinya. Ada yang dari property code, ada dari NASA, SRTM, Getco dan lain-lain. Cuma di sini kita pakainya SRTM dulu aja, teman-teman bisa explore nanti. Nah, untuk mendapatkan file tersebut, data-data tersebut, kalian harus punya APK dulu. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai akun terlebih dahulu. SRTM-nya yang 30. Ya, SRTM-nya 30 ya, ini. Karena itu yang paling dekat lah dari akun ini. Gimana itu caranya? Oh yang DM. Lanjut, klik yang APK ini, klik aja. Nah di sini bakal muncul website dari Open Topography. Tinggal pencet Udah? Pasti ini teman-teman punya jaringan internet ya, Nah, kemudian tampilannya bakal seperti ini. Itu akan fotografi yang mempunyai datanya. Kemudian klik yang my account.
Nah di sini kita bakal bikin akun baru karena belum punya akun juga. Kita bisa pilih yang create new account. Nah di sini teman-teman bisa ngisi data diri. Yang bisa itu bisa email, first name sama itu bisa nama depan sama nama belakang. Untuk record sheet itu dikosongin aja. Kemudian kalau udah expedition itu bisa ini, terus organizationnya bisa isi Ponegoro University. Password itu bebas, tergantung teman-teman. Matiin password dengan passwordnya udah. Udah. Kemudian kalau udah yang kotak-kotak yang harus perlu disimpan ini jangan aja. Ada dua. Kemudian klik submit. Nah di sini dia bakal ngirim email. Teman-teman langsung buka email aja. Nah, ini bakal dikasih email dari si Open Topography account activation-nya. Kemudian udah masuk di email, udah kemudian klik yang HTTPS portal yang namanya di bawah. Kemudian setelah masuk ke linknya itu langsung login aja. Nah tampilannya bakal seperti ini. Di bawah kan itu ada APK. Itu langsung klik aja get and APK. Terus setelah itu request Oke, yang mana ini ya? Iya. Iya. Apa tadi deh? Get an APK. Request. APK bertahan berapa hari? Oh bentuk APK itu bakal bertahan 7 hari aja teman. Jadi usaha sebelum 3 hari itu udah selesai semua.
pasang logo. Itu di copy aja. Kemudian balik ke QGIS. Balik ke QGIS, kemudian yang SRT-nya itu dibuka. Kalau misalkan terus bisa ulang lagi setting seperti tadi. Dan yang di bagian tiga itu langsung fase aja, langsung salin. Udah seperti ini semuanya. Kemudian langsung klik download. Nah, di sini lumayan lama. Itu berdasarkan dari set kanvas yang teman-teman buat. Semakin besar dia, maka semakin banyak data yang perlu diunduh. Karena ini untuk data ini itu dalam bentuk raster ya. Maka semakin banyak print grid yang diunduh. Jadi usahain kanvasnya itu sesuai dengan wilayah yang kita punya dan tidak terlalu luas. Dari mana ya? Udah semua atau Udah salah. Ini udah. Belum cok. kalau ada di board aja. Di close. Nah, aku nggak ada ini. Aku nggak ada pariginya. Coba yang tidur. Kok nggak ada ini pariginya ya? Kok nggak ada pariginya? Ketutupan di drag ke atas aja. Apanya ininya? Di atas dem. Iya. Oke, thank you. Atau nggak demnya diturunin kalau susah. Usahain pas lagi login itu jangan sentuh apa-apa, teman-teman. Itu kalau tiba-tiba sentuh sesuatu itu bakal kayak gitu, bakal crash atau nanti seperti itu. Dipindah. Oh, dipindah ke atas sofa. Lapar ini. Gak punya. Nanti aku masak aja. Telur. Sedih banget. Makan enak banget. Sedih banget sih. Tahu nggak? Kan tadi pagi aku ngapa gitu kayak nggak ada rasa gitu kan, ternyata udah mau habis. Terus kayaknya udah keseringan gitu loh dirasa mulut aku, ternyata aku ini kayak nggak mampu gitu. Pas habis aku ganti langsung sama kayak aku. Pas sekali kan biasa aku kayak yang sebelumnya liquid kamu itu karena nggak berasa aku biasanya kayak apa yang lama gitu kan. Terus aku cobain di liquid aku langsung. Ini teman-teman bisa langsung lanjut itu ngeklik si wilayah pariginya dengan si Demnas, dengan si SFTS atau DM-nya. Caranya itu bisa klik Google Raster, kemudian pilih Extraction, kemudian pilih yang klik Raster by Master. Kemudian klik aja kalau udah. Untuk input layernya itu si DM. Oh, aku ada. Kemudian langsung yang mas layarnya itu parigi. Klik ya teman-teman, saya video karena nanti kita punya error. Kemudian untuk membaca di situ atau short ya, ini dia si ODS
84. Apa? Default WGS 84. Ada semua kan? Ada. Kemudian target itu sama seperti tadi yang UTM zone 4 mana jalannya Pak? Oke, kalau udah usahain ini jangan di scroll ya teman-teman. Pilih yang ini agar nanti yang ada di sini tuh nggak berubah-ubah. Nanti bakal keluar sesuatu misalkan di scroll. Ditarik aja. Ini apa sebenarnya? Kemudian targetnya itu 49S. Target yang atas. Kemudian yang di bagian klik itu klik yang titik 3. Kemudian save to file. Lalu simpan di folder SRTM yang kalau teman-teman udah ganti folder baru tadi. Terus simpan namanya jadi SRTM. Hah? Kalau nama wilayah tambah SRTM. Kemudian setelah sudah simpan itu langsung run aja. SRTM atau enggak SRTM baru ya. Beran. Makanya nyamperin kita baik. Apa? Makanya nyamperin kita baik. Kok dia nggak duduk sini aja ya kita ya? Gak enak kali dia ya. Iya. Ini close aja dulu. Kan aku pengen. Anjir. Hijau, hijau, Masa aku hijau, hari ini mau ngomong. hijau. Ya janganlah Brojo. Bener ini ya. Pencet lah. Pencet lah. Pencet lah. Kalau koko ini banget sih. Minyak. Enggak. Iya. Apa ya? Pemilihan ini. Hati aja kamu. Kalau ngomong mie mah ntar dibawain bunda punya apa? Ya udah kan aku masak. Iya. Apa bedanya? Dan kalau hati aja kan ya. Ya. Nanti mulu anjir nanti waktu jadi kaya. Ya udah, pakai geprek lele. Aduh, lele terlalu makanan Udah real sih. Ben. Oben terlalu makanan besar. Apa dong? Orang kari gorengan dah. Orang kari gorengan. Terus si marinya merah di atasnya. Sepakat oleh Oke. Kalau misalnya sudah makanya ini kita bisa hapus saja. Yang paling Apa ya? Dem.
Iya. yang Raster besar. habis itu extraction. Maksudnya yang Flip raster bypass. sebelum itu. Untuk yang SRTF itu bisa dipindahin di atas layarnya pagi. Sampingnya seperti ini. Yang kicau mania. Tuh mau nanya pink. SRTF. yang game yang dihapus. Ini Begini bayar ya udah. Oh sakunya. Dan kalau udah Ke ujung. ini kita bakal Saya banyak jarak. Maaf ya udah maaf. SRTM pagi-nya. Caranya teman-teman bisa klik kanan di SRTM pagi. Sorry. Kemudian klik yang conversion paling bawah. Kamu mau marah? Kemudian kalau udah muncul seperti ini, pilih yang simbologi. Kemudian kalau udah yang render type ini ganti jadi single band pseudo color. Ada yang muncul nggak yang dari ini color ini? Saya dalam. Muncul semua nggak? Enggak. pas situ. Tinggal ganti bandnya bikin go band for Udah band. sampai sini semua belum? Bikin go. Ya. Kemudian teman-teman bisa pilih yang color ramp Mau SRTF. di bagian min next value settings di baris kedua yang color ramp itu klik yang gambar segitiga terbalik ini. Kemudian pilih create new color ramp. Create new color ramp. Nggak usah, dia memang nggak usah buat Kemudian pilih yang katalog CPT City. Lalu oke aja. Katalog. CPT City. Kemudian kalau udah pilih CPT City langsung oke aja. Ntar di bakal pindah ke transparan seperti ini. Kemudian pilih yang topografi. Aku pakai yang lama tadinya. Lalu pilih yang elevation. Nah ini tuh merupakan warna standar dari elevasi permukaan bumi. Kita akan mengikuti ketinggian dari si elevasi atau si jalan elevation model berdasarkan standar dari model. Kalau udah klik elevation, langsung oke aja. Kemudian yang bagian value color sama label itu teman-teman blok aja semuanya atas sampai bawah. Cuma 2. Warnanya cuma dua. Warnanya dua kan? Dua warna. Itu render type-nya udah single Blok semua. Terus modenya itu yang continuous nggak? Iya. Kemudian untuk min max-nya itu min 2, max-nya 564. Iya. Yang kedua sih? Japran. Banyak.
Paringnya kan. Japran cuma muncul 2. Kok cuma 2 sih? Yo. Jeff. Kita ikutin kamu kan? Japran cuma muncul 2. Coba Vidon tuh. Yang min 2 sama Ronaldo enggak. Don. Katanya itu album namanya. Kita itu masuk katanya Akbar itu Chelsea. Lu berapa? Kok bisa? Cuma 2 doang. Teman-teman tinggal kalkulasi baik aja ya. Apa? Iya. Nggak tahu. Kalau misalkan cuma 2 warna, itu klik classify aja. Be. Tadi langsung classify otomatis. Oh ya. Warna-warnanya. Tinggal gitu tuh. Jeff. Kasih Pak ya. Ya. Kalau sudah muncul semua klasifikasi dari warna, teman-teman bisa blok semua warnanya. Iya. Kemudian di klik kanan, pilih yang change opacity. Oke. Kita pilih yang 60%. 60. Jadi itu pilih 60% terus, sebenarnya bebas. Yang penting tampilan dari si DM itu nggak terlalu transparan sama nggak terlalu tebal untuk tampilan warnanya. Oke. Di sini 60 standarnya udah 60. Oke. Kemudian oke aja kalau udah. Oke aja nih. Kemudian play. Oke. Kepet gopuk kan dan wih Udah di mana? Jadi terakhir Kok Korea gini ya? Kemudian kalau udah teman-teman bisa klik kanan lagi ya SRTM file ini. Kemudian klik duplicate layer. Klik kanan, terus pilih duplicate layer yang di bagian yang di bawah. Di bagian bawah keluar rasa. Nah, untuk yang layer yang udah di copy itu indeks di atasnya yang layer yang asli dari si SRTM. Itu dihidupin dulu. Kemudian setelah dipindahin, teman-teman bisa klik kanan lagi. Ya, yang copy. Lalu kemudian properties. Nah, kemudian simbologi. Nah, untuk band rendering, bagian rendering type ini, teman-teman ganti hillhead. Hill shade. Kemudian apply, lalu oke. Ya, taruh ini di bagian bawah ya. Nah, dari hillhead ini sendiri itu untuk mengetahui bentuk tekstur dari Diturunin kopi. Ini gunung. Ya. apa? Betul nggak sih? Nggak tahu ya. Nama yang namanya itu penentuan skenario dari si tsunami, yang dimana
tsunami itu sebelum terjadinya tsunami kita udah mempunyai skenario terburuk yang pasti akan terjadi nantinya, baik itu 5 meter, 10 meter, 15 meter, dan 30 meter. Nah di sini untuk kota Bogor itu ada di 30 meter untuk ketinggian tsunami-nya. Nah kenapa 30 meter? Karena kan untuk wilayah Pangandaran sendiri itu pernah terjadi tsunami juga, itu dengan magnitudo 7, sekian dengan ketinggian 8 hingga 10 meter. Nah dengan magnitudo 7 aja itu kan udah 8 hingga 10. Bagaimana dengan magnitudo 8 atau 9 itu bisa lebih dari 20 atau 30 meter. Jadi kita menggunakan skenario terburuk dulu agar kita mengetahui ini wilayah mana aja kemungkinan bakal terdampak nantinya dari si tsunami tersebut secara gambaran dan garis besarnya. Nah teman-teman bisa langsung aja melakukannya itu dengan cara klik raster, kemudian pilih raster kalkulator. Di bagian raster, kemudian raster kalkulator yang paling atas. Nah di sini teman-teman bisa bantuin rumusnya. Itu klik yang buka kurung sekali, kemudian pilih yang SRTM di copy, klik 2 kali. Apa? Tadi gimana? Buka klik tutup kurung, buka kurung. Setelah masuk yang buka kurungnya di expression, kemudian klik 2 kali yang SRTM underscore di copy. Aku kok nggak ada yang kopi? Kemudian klik yang kurang dari, klik sekali aja. Kemudian di sini kita klik bagian expressionnya untuk ngetik, itu ketik 30. Vidon. Saya dong. Kok nggak ada ini ya, yang kopi ya? Apa? Kok nggak ada yang kopi bang? Ini kan harusnya yang kopi ya. Kemudian Tapi klik nggak ada di sini. tutup kurung, klik sekali di bagian operator. Kemudian klik yang gambar bintang atau kali. Sebentar. Kemudian klik di expressionnya agar bisa ngetik, itu ketik 0. Nah, tutup aja laptopnya kata. Nah di sini untuk Pakai aja gitu. gambaran expressionnya itu di mana si SKTM ini yang memiliki ketinggian kurang dari 30 meter itu bakal dianggap dengan nilai 0. 30-nya Kemudian Petik. kita klik plus atau tambah di operator. Kelihatan. Kemudian kalau udah klik plus, ini kita buka lagi di operator. Lalu masukin lagi si SRTM variabelnya, klik 2 kali aja. Kemudian setelah itu klik yang lebih dari. bukan. Gak apa, pakai aja gitu. Kemudian setelah masuk simbol lebih dari, teman-teman bisa ke extraction, terus klik agar bisa ngetik itu 30 lagi. Setelah itu klik tutup kurung kali 1. Dikali 1. Nah di sini bisa dibaca kalau kita bakal melakukan atau membuat sebuah skenario di mana dengan ketinggian yang kurang dari 30 meter itu bakal dianggap 0 atau sesuatu yang terendam oleh perairan. Kemudian untuk ketinggian yang lebih dari 30 meter itu akan dianggap 1
kalau bisa disebut di sesuatu yang lebih yang bisa dianggap sebagai daratan yang tidak terendam oleh perairan. Atau bisa dicam yang terendam tsunami yang enggak yang tidak terendam tsunami. Nah di sini untuk output layarnya teman-teman bisa klik yang titik 3. Iya kan? Yang pakai output layar itu klik yang titik 3. Kemudian teman-teman bisa masuk di mana aja sebenarnya, tapi bisa bikin folder baru lagi untuk menyimpan data ketinggian tsunami. Folder baru itu namanya jadi tsunami 30M. Kalau udah tinggal sehat. Tsunami 30M. 30 miliar. Iya. Kemudian oke aja. Nah, di sini kalau muncul seperti yang dibilang tadi, untuk 0 itu wilayah rendam, untuk 1 itu wilayah tidak rendam. Nah, di sini kita bakal ngelakuin yang namanya ngatur simbologi dari si tsunami ini. Teman-teman bisa sama seperti yang sebelumnya itu properties lalu simbologi. Nah, dalam simbologi render type-nya itu ganti jadi single band pseudo column line. Kemudian untuk modenya ini itu ganti jadi equal interval. Lalu bagian yang kelas itu ganti jadi 2. Warnanya apa ini, Cok? Nah, di sini udah terbentuk 2 kelas. Yang dimana itu kelas terendam air tsunami dan kelas yang tidak terendam air tsunami. Kemudian yang value 0 pada labelnya itu kita klik aja. Blues. Itu bisa ganti namanya jadi terjadi tsunami. Atau terendam tsunami juga bisa jadi kemudian kalau udah di sini label terjadi tsunami, untuk colornya ini bisa ganti jadi warna biru. Itu menggambarkan air. Ya bebas ya, bebas birunya. Kemudian kalau udah milih biru, teman-teman yang bagian video 1 bisa ketik di labelnya itu tidak terjadi tsunami atau tidak terjadi tsunami. Warnanya itu teman-teman bisa kalau warna sih, jadi teman-teman bisa klik kanan dari si colornya itu kan ada pilihan color change sama opacity. Nah kita pilih opacity, berarti jadi 0. Lalu setelah itu play. Itu opacity berapa tuh? Ini uang kaya ya. Bisa dilanjut?
tsunami yang memiliki ketinggian 30 meter dengan standar sama seperti tadi. William Foley. Untuk data bangunan yang sudah dikasih, terus sudah teman-teman download. William Foley. Yang kalau sebenarnya iya, Sukma Foley. Yang Sukma Foley itu dari aku belum berarti nama ini. Yang mana tuh? Foley itu ya itu. Kok nggak ada? Mana sih malah? Dadut. Dadut. Yang mana Dut? Poli tahu. Hah? Poli. Iya yang mana? Di apa sih? Di mana sih? Poli apa? Poli apa? Di SIM sampai Tapi Don, ini yang mana? Pak yang Sukma, nah itu, ini udah Sukma Poli SHP. Ini nih, ya. Terus di drag. Di dari sini. Sampai. Kalau nggak ada sampai Mac dia. Sukma Poli. Karena kan terakhir itu bisa 2022. Sukma Poli. Dari si BD sendiri atau Inadio Portal. Nah, cara teman-teman agar dapat data bangunan yang update, Iya, iya. bisa download di websitenya export tool dari OpenStreetMap. Kesini. Di sana banyak pilih data, itu building, sosial, Kasih. yang teman-teman pengen. Ini merupakan alternatif untuk unduh Terus data ada beda lagi. yang bisa didalam semua yang terbaru agar bisa dilakukan dalam bentuk penelitian ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman udah masukin data dari bangunannya ke QGIS, itu kita akan ngelakuin yang namanya flip. Karena kan bisa dilihat untuk bangunannya itu masih terlalu banyak ya. Dan kita nggak perlu bangunan yang Apa? satu di luar SHP. dari area warna yang telah kita buat. Nah, cara agar kita bisa men-flip, itu bisa klik vektor. Gimana sih? Kemudian pilih yang geoprocessing tools. Flip. Kemudian pilih yang flip. Itu bisa disesuaikan untuk input layernya itu pilih yang bangunan yang udah di add. Kemudian untuk overlay itu sesuai dengan wilayah subpine-nya agar dia memotong bangunan yang sesuai dengan poligon dari si wilayah pagi. Kemudian udah sampai sini semua belum? Oke. Kemudian untuk klik yang baru dari clipper, itu titik tiganya diklik aja. Kemudian save the file. Itu bebas di mana aja, bisa di sini langsung di folder utamanya aja. Itu isi jadi nama bangunan. Kemudian span. tipe filenya sampai kan ya? Ya. Tipe filenya sampai. Ya. Oke. Kemudian kalau udah input layer, udah overlay layer, terus sudah simpan si datanya, teman
teman-teman bisa langsung klik run aja. Jadi file template SKP ya? Ya. Iya, sampai. Mana nggak ada yang memotong? Sabar. Dia nggak tahu apa. Ini bisa lihat jam juga kan? Yang paling atas poli, yang kedua paragraf. Nah, itu di podium bener. Itu yang poli paling di sekarang. Oh gini dulu tuh. Intinya poli. Bawahnya paling di. Cuma 7 Baru ya apa? kicau. Namanya apa? Namanya tadi Ronan. Yang bawah. Dari close saya nih. Ya. Udah semua? Dan Langsung di run aja. Ya, jalan aja. Mungkin kalau udah sekarang yang step terakhir teman-teman baru lagi plugin terakhir itu ada Plugins. yang namanya Iblis 2 3GS. Pilih aja di plugins Iblis. Itu ya. plugin apa saya? Manage and install. Iya. Yes. Seperti ini. Pages 2. Itu dua. Iblis 2 3GS. Oh ini. Kigis 2 Tridge. Jadi install aja. MDS dari 3GS. Oke. Mungkin di sini ada yang terlalu ya teman-teman. Untuk si polygon file ini bisa dipindahin di atasnya tsunami 30 meter. Terus di sini kita bakal ganti simbologinya agar kita bisa mengetahui nih batas-batas dari kecamatan itu apa aja yang ada di sana. Caranya yang tadi yang sudah dipindahin ke atas itu di kanan properties. Kemudian pilih yang single simbol pada simbologi. Lalu Ini nih single. simple fill. Kemudian untuk fill colornya ini itu yang gambar ini sudah terbalik itu diganti jadi transparan fill. Kemudian untuk stroke colornya itu diganti jadi warna yang terang, bebas warna apa aja yang penting kelihatan. Untuk sini aku panggil merah. Bung, tadinya fill color apa, Bung? Fill colornya itu ganti jadi transparan fill. Kemudian pilih stroke color, ganti warnanya itu jadi warna yang terang, bebas warna apa aja. Kemudian untuk stroke width-nya itu bebas. Yang penting kelihatan. Kenapa nanya kamu lagi sibuk? Stroke width. Ini apa dan? Di sini bisa diganti jadi 0,4, 0,5, 0,3 itu terang. Jadi garisnya bisa teman-teman pastiin itu tebal. Oh, ini Transparan. Tepat di atas. Nah, Dia stroke colornya ini itu warna merah nggak apa-apa. ini aja. Terus stroke white ini Hmm? 0,4. Gini. Bung itu milimeter ya? Hah? Milimeter ya? Ya, milimeter. Karena kan garis jadi lain. Oke. Makasih Don. Belum.
Iya. Sangat. Ngomong-ngomong Jeff, sokalnya merah yang Sabar dulu, Jeff. Gue lagi udah capek gua. Sabarin dulu, Cok. Udah lu pulang. Bahas ya. Nggak bisa kenapa aman aja? udah di post deh. Ya udah bisa. Bentar dulu, Ben, Mas. Simplify-nya dikit. Oke, lanjut. Kalau udah ngatur simbologi, ini teman-teman bisa ngatur labelsnya juga. Agar kita tahu nih gaya apa aja yang kecelakaan apa aja yang ada di pagi. Teman-teman dari labels itu ganti dari no labels ganti jadi single labels. Nah, untuk nama dari kecamatan itu umumnya nama WJ. Terus untuk size-nya itu sesuai aja, bisa 12 atau 14, bebas. Warna itu bebas, font bebas. Bebas. Itu orang yang semua aja. Kemudian Nama Ini boleh nggak? ini game buffer. Semuanya itu. Buffer. Kemudian draw text buffernya diklik. Apa? Buffer. Ini gua udah selesai. Itu bebas. Size itu bebas. Bisa Mau dibuat Itu nggak? bebas. 3 atau 4. Buffernya jadi 4. Iya. 3 atau 4. Itu menyesuaikan dari ukuran aja, ukuran fontnya. Terus kalau udah Kalornya bebas, ini kelihatan cerah dan terbaca. Kalau udah semuanya, bahwa udah teks udah itu tinggal play aja loadnya. ya benar. Warnanya Apply. Iya. Kalau udah semua. Udah pulang terus. Coba gue kelihatan. Nggak kelihatan. Nah udah. Warnanya, colornya. Kalau misalnya memang udah Warnanya ganti. ngatur dari simbologinya juga. Ntar warnanya terserah kamu yang kelihatan, warna-warna pastel aja yang kelihatan. Itu sebenarnya bisa tracking, cuman gak apa-apa langsung aja. Dari itu hijau Nah, aja, hijau teman bisa muda. klik plugins yang udah kita install tadi. Kok? Kalau nggak salah pluginsnya itu ada di sini ya nggak? Yang gambar Enggak, itu belum, di belum, sini itu kan? belum. Oh, iya. Kalau nggak itu bisa di. Udah nggak usah diambil lagi, langsung aja ke bawah. Kalau ada gambar yang bumi plus sama short form
Itu klik aja. Kok ada kotak-kotak gini sih? Apa nih? Icon. Iya, mana? Ya. Apa? Pilih mana? Yang mana? Nih. Hah? Yang mana? Kalau misalkan teman-teman tampilan itu ada gambar dari quick web service kayak gambar bunyi plus, lalu ada gambar dari Start.js, gambar dari bunyi kaca buku besar, sama metasearch bunyi yang gambarnya ada kaca buku besar teropong ini. Nah, misalkan tampilannya masih satu nih, itu klik aja yang web toolbar-nya, coba kamu Terus itu yang mana? pilih yang QGIS to 3GS. Ada yang belum muncul? Gak ada. Gak ada sini juga. Ada muncul. Belum. Apa? Ada yang nggak muncul. Jadi tiganya di mana? Lu biar aja. Gak ada. Udah main tinggal cerita. Bacot tuh ya. Main dulu main. Ini si Roman. Jeff. Kemudian yang Itu kan kalau yang ada ya. Oh, Jeff. yang sama mereka di atas. tadi setelah aku gini-giniin kamu itu ada dari step lagi kan ya? Nggak ada sih. Kan langsung sini. Minggu. Kalau nggak ada segitiga muncul gimana nih? Apalagi lu begini. Kemudian ada simbol dari QGIS to 3GS itu karena aku milih ini karena dia langsung masuk ke dalam itu aja. Cuman kalau misalkan nggak ketemu, kan bisa pilih yang web, kemudian pilih yang QGIS to 3GS. Ini ada dua web engine sama WebKit. Nah kita pilih yang WebKit. Apa chaos banget? Hah? Chaos banget suara sana sini. Nah itu muncul. Gimana ya? Kalau dari yang DM ini bisa dicek aja semua. Ya. Kalau udah Jadi kliknya mana? Tidak atau Banget cok. Panas. Panas. Sabar. Ini katanya step terakhir. HP aku. Web engine mode Jangan ada dulu yang mandi kan.
Ngerti nggak? Jadi kalau dia suka parfum langsung dibeli semua. Iya, kayak kalau orang yang suka red itu biasa ya udah suka red, suka blue, suka parfum. Mungkin bagi yang Cuman iya sih. belum usaha, Terus yang mak-mak. review ini kelihatan mungkin bisa Iya, satu rumah ya. Nah, kan teman-teman udah klik game ya, udah semuanya dari press. Ya, Kemudian untuk yang bagian apa? Bagian scene ini itu klik yang scene settings. Minta hasilnya. Jadinya apa tuh center of vision? Ini pilihannya exaggeration ini jadi 5. Yang dari bagian Z ini exaggeration itu jadi 5. Ya. 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 Terus P-nya. Jangan lupa. Nah, Cih, sini dia bakal gimana cara gede? menyesuaikan ketinggian dari si stemnya gitu. Kan bener kata aku ini gunung. Gunung. Kamu bisa lihat tengah gunung tuh. Racun. Nanti nge-lag. Batu. Mak. Panjang tuh. Origin of F jadinya. Yang jelek yang digenteng. Untuk yang bangunan itu bisa di checklist. Oh, sedekat ini dulu. Yang bagian poligon, terus ada bangunan, Jauh. itu di checklist. Kemudian klik kanan, lalu properties. Nah, untuk type ini kita pilih yang extruder. Nah, ini bisa kita pilih 15 aja. Kita ketik 15 aja. Berapa tuh? 15. 15 aja. Kemudian untuk Z koordinatnya itu modenya bisa ganti jadi yang SRTM pagi daya. SRTM lagi.
Jeff. Ya, Nggak tahu aja. Kenapa sih? udah apply aja. Tadi bapaknya. Cik, ada rumput tuh, Cik. Apa? Udah. Ada rumput. Dem, kok hilang? Taruh aja. Kok hilang kok? Nah iya kan keluarin aja tahu. Ya, karena dia bakal mulai dari bangunan-bangunan yang ada di sana. Kita nggak tahu ada berapa bangunan yang ada. Dut, kok nggak ada ya kita ya? Sabar dulu. Jadi, Mana tuh? Oh. Sekali itu sudah bisa biru. Ini bisa view-nya itu kameranya dari perspektif aja, atau grafik, kemudian balik lagi jadi perspektif. Balik lagi jadi Kalau misalkan Anjir. tampilan dokumen yang biru, kemudian klik view, lalu kamera. Nah, pilih yang dulu yang ortografi, kemudian ganti lagi jadi perspektif. Karena memang dari senjata bangunan ini mungkin ada beberapa data yang koordinatnya nggak masuk gitu. Terus bisa juga karena dari si rendering ini nggak kuat untuk di render tiba-tiba langsung nampil hasil. Jadi kita perlu trigger dulu agar dia muncul. Di sini juga langsung tinggi cok. Cipinda juga hilang ini lah. Ayo ngobrol. Ada yang tahu nih apa? ini gimana ketengahinnya? Nah, itu udah kan? Ini kan kecil banget. Nggak digedein aja. Bangunannya bukan pantainya. Oh, ini mah keterbatasan ini. Bener-bener laptop. Iya, rasanya gitu. Kenapa nggak mau gitu sama tanah? Oh gitu bukan tsunami goblok, kita harusnya tanah. Belum mau ngapung itu. Belum mau ngapung. Ini udah selesai. Ya, Ini udah selesai. Anjay, bisa gerak-gerak nggak? Apa? Bisa gerak-gerak. Ini di save. Dihapus. Iya loh. oke. Awan, Cok. Mungkin ini kan sudah selesai. Jadi nanti untuk laporan, Tuh. Cuman kan oke mungkin untuk ini. Nah mungkin untuk ini nggak ada part 2, part 3-nya. Kita sampai di sini aja. Karena ini memang bisa dibilang analisis sederhana dari 3 dimensi tsunami gitu. Nah untuk lawannya nanti itu teman-teman bisa bikin 3 skenario.
dari Ya. si tsunami-nya. Itu ada skenario dari 30 meter, 15 meter, dan 5 meter. Itu nanti dikirim formatnya. Dan untuk outputnya itu nanti teman-teman juga masukin hasil dari yang 2 dimensi tadi dan hasil yang 3 dimensi ini. Nah, untuk yang 2 dimensi itu di layout. Yang 3 dimensi ini di screenshot aja. Ya, nanti dikasih video demonstrasi. Ya, repot ini mah. Jadi nanti gini ya, sebelum masuk ke ini ke plugin ini bisa di layout ini masuk aja. Ya, nah pasti untuk yang ini sensornya itu ada ini non arrow-nya juga, kita bisa tahu arah utara dan gimana caranya. Bisa klik view, kemudian widgets, kemudian pilih yang non arrow. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen nambahin biar tahu nih mana yang 30 meter, mana yang 15 meter, Apa kok nggak ada? teman-teman bisa isi View, udah. Ah. Start arrow. Beda. Meter putar ya? Kalau meter putar gimana caranya, Bu? itu bisa pilih yang widget. Oh iya, meter putar ya? Oke, ada. Ya, dia berputar. Itu ada 2 bang, itu north arrow sama hijau. Itu bisa diisi. Kalau teman-teman buat, ini bisa di Ya. zoom aja. Terus pilih angle yang baik agar ada bangunan dan tekstur dari si permukaan elevasinya. Gimana itu? Itu bisa di screenshot. Kalau View. meter hilang gimana sih, Bu, caranya? Tulisannya kecil banget, foto. Arrow. Bisa disesuaikan lagi di yang apa? Di Colornya map enable, yang apply. di simbol yang di label. Oke. Terus tadi sebelum masuk ke sini. Lagi view. Yang di Parigi, labels, Iya. terus dibenerin aja ukuran. Header. Oh ya, mau info aja sama kita pakai 20 meter itu jadi di daerah sini itu pada tahun 2006 itu pernah terjadi tsunami dengan amplitude 7. Makanya ini kita 30. Saya ini merupakan perasaan gambaran dari skenario terburuk untuk ketika tsunami. Itu karena kan untuk Pangandaran sendiri itu letaknya di pantai selatan Emang oceanografi ya? Jawa. Kita tahu kan untuk pantai selatan Jawa itu untuk gelombang itu lumayan atau bisa dibilang sangat ekstrim. Jadi ada kemungkinan itu bakal terjadi. Nah di sini bisa aku reminder ingatin lagi kalau misalkan kita menggunakan komponen seperti itu karena pertama comcot itu untuk pengolahannya nggak bisa untuk 1 part, 2 part doang. Yang kedua itu perlu yang namanya analisis coding yang lumayan rumit. Terus yang ketiga nggak semua itu bisa buat untuk rendering data tsunami di comcot. Jadi di model tsunami tahun ini kita menggunakan hal seperti ini karena ini merupakan dasar dari pemodelan tsunami. Karena kan comcot itu termasuk dalam tier 2, bisa tier 3 juga. Nah sebelum kita masuk ke tier 2 ada tahap dasar dulu untuk mengetahui tsunami itu bakal menggunakan mana saja wilayahnya. Nah jadi kita bisa menggunakan pemodelan seperti ini agar kita bisa dapat gambaran besar di mana wilayah yang bakal tergenang oleh tsunami. Nah itu kita bakal ambil di perencanaan kita bakal bisa memodelkannya dalam bentuk menggunakan software yang lebih advance lagi gitu. Jadi ini dasarnya dulu aja kita belajar. Ya, ada pertanyaan Pak cukup? Oke, kalau misalnya sudah cukup, teman-teman bisa lanjut podcast.